Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang teknologi sistem reproduksi. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu teknologi sistem reproduksi. Teknologi sistem reproduksi adalah sistem rekayasa reproduksi yang sudah dikembangkan dalam suatu proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Berbagai teknologi tersebut dapat kita gunakan untuk memperoleh suatu hal yang tidak bisa kita dapatkan secara natural, seperti misalnya teknik bayi tabung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berikut ini beberapa teknologi sistem reproduksi yang dilakukan pada manusia. Yang pertama, USG. Nah, USG atau ultrasonografi adalah prosedur pemindaian dengan menggunakan teknologi gelombang suara yang berfrekuensi tinggi. Nah, tujuan USG ini itu adalah untuk menghasilkan gambar organ tubuh bagian dalam. Teknik ultrasound berguna untuk mengamati dan memeriksa gerakan organ tubuh manusia yang vital seperti jantung, hati, limpa, pankreas, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, USG sering dimanfaatkan untuk melihat keadaan janin pada tubuh seorang wanita yang sedang hamil. Bahkan sebelum lahir janin itu manusia bisa melihat apakah jenis kelaminnya wanita atau pria. Semua itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi USG. Nah, manfaat lainnya dari USG itu adalah mudah untuk digunakan, tersedia pencitraan yang nyata, gambar yang tersedia itu mampu memvisualisasikan struktur, gerakan, dan fungsi hidup manusia di organ tubuh dan pembuluh darahnya. 2. Amniosentesis. Amniosentesis adalah prosedur untuk menguji cairan ketuban atau amnio yang ada di rahim wanita hamil. Prosedur ini juga dikenal dengan istilah tes cairan ketuban. Digunakan untuk diagnosis dan pemeriksaan. Amniosentesis hanya dilakukan saat ditemukan gangguan janin yang serius. Prosedur ini dapat mendeteksi adanya kelainan kromosom dan cacat bawaan serta mendiagnosis penyakit. Amniosentesis dilakukan saat janin berusia 15-20 minggu. Saat tes, dokter akan mengambil cairan dari kantung ketuban dengan menyuntikkan jarum ke rahim melalui perut pasien. Jumlah cairan ketuban yang dibutuhkan adalah sekitar 20 ml. Sebelum menjalani amniosentesis, seorang wanita hamil harus membahas dan mempertimbangkan manfaat dan resikonya dengan spesialis kebidanan. Amniosentesis merupakan prosedur invasif yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Maka dari itu, prosedur ini hanya akan dilakukan bila sangat dibutuhkan. Beberapa risiko amniosentesis adalah: yang pertama, infeksi rahim; yang kedua, air ketuban pecah; yang ketiga, kelahiran prematur; yang keempat, kelainan rangka pada tubuh bayi; yang kelima, janin trauma pada janin; yang keenam, penyakit resus atau autoimunisasi pada ibu; dan yang terakhir adalah keguguran. Fertilasi in vitro atau bayi tabung adalah program kehamilan yang berupa reproduksi buatan untuk mengatasi masalah kesuburan dalam memiliki keturunan. Dalam program bayi tabung ini, sperma akan dibuahi sel telur di laboratorium. Fertilasi in vitro ini dianjurkan bagi mereka yang memiliki masalah kesuburan, misalnya gangguan sperma dan masalah genetik, hingga masalah ovulasi. Nah, program bayi tabung ini juga bisa menjadi salah satu pilihan pengobatan jika pengobatan yang lain tidak berhasil. Nah, setiap pasangan diharuskan untuk menjalani beberapa pemeriksaan sebelum melakukan prosedur fertilasi in vitro. Misalnya, pemeriksaan analisis sperma, pemeriksaan saluran reproduksi wanita, dan tes untuk mendeteksi ovulasi. Ada juga beberapa tahapan yang mesti dilalui oleh seseorang yang ingin menjalani program bayi tabung ini. Yang pertama, mereka akan menggunakan obat untuk mengontrol waktu pematangan sel telur yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel telur yang lebih banyak dalam satu siklus ovulasi yang dipantau menggunakan USG. Nah, selanjutnya, sel telur akan diambil melalui operasi kecil dengan bantuan USG sebagai penuntun dari rongga pelvis. Kemudian dilakukan pengumpulan sperma yang akan membuahi sel telur dan dilanjutkan dengan cara sel telur dan sperma ditempatkan dalam inkubator di laboratorium. Sel telur akan menjadi embrio dan dipindahkan ke dalam rahim antara hari pertama hingga hari ke-6 setelah terbentuk. Nah, beberapa resiko fertilasi in vitro seperti kehamilan kembar dan bisa juga keguguran. 4. Kontrasepsi. Alat kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Alat ini biasanya digunakan bagi pasangan suami istri yang ingin menunda kehamilan. Berikut adalah contoh-contoh alat kontrasepsi. A. Pil KB.
Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling sering digunakan dan paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21-35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. B. Kondom. Kondom adalah suatu alat yang terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Kondom mudah diperoleh dari toko atau apotek dengan harga yang terjangkau. Kondom juga dapat mencegah dari penyakit menular seksual. Kondom hanya bisa digunakan sekali dan tingkat kegagalannya mencapai 15% jika penggunaan kondom kurang tepat. C. Suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, ada dua jenis suntik KB, yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan. Suntik KB lebih efektif dan praktis dari pil KB. Suntik KB tidak dianjurkan untuk digunakan pada wanita yang memiliki riwayat penyakit migrain, diabetes, sirosis hati, stroke, dan serangan jantung. Selanjutnya ada KB implan. KB implan atau susu merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini digunakan dengan cara dimasukkan ke bagian bawah kulit, biasanya lengan bagian atas. KB implan sangat efektif dan memiliki tingkat kegagalan kurang dari 1%. Lalu ada IUD. Intrauterine device. IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD dapat mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada dua jenis IUD yang umum digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari tembaga dan dapat bertahan hingga 10 tahun, serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Lalu yang terakhir ada KB permanen. Jika Anda pasangan sudah yakin untuk tidak memiliki anak kembali, KB permanen bisa menjadi pilihan. Metode kontrasepsi ini memiliki efektivitas yang tinggi atau hampir 100% efektif untuk mencegah kehamilan. Jenis KB permanen untuk masing-masing orang berbeda, tergantung jenis kelaminnya. Kepada pria, KB permanen dilakukan dengan vaksektomi, yaitu operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis ke penis. Sedangkan pada wanita bisa dengan tubektomi atau proses pengikatan tuba falopi. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dalam materi pembuatan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.